Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa semula sebanyak 37 provinsi telah mengajukan perubahan wilayah pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sebanyak 24 provinsi mengajukan perubahan wilayah pertambangan rakyat dalam rencana penyesuaian wilayah pertambangan tahun 2025. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menjelaskan bahwa semula sebanyak 37 provinsi telah mengajukan perubahan wilayah pertambangan. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 13 provinsi tidak menyampaikan data secara lengkap. Menurut Yulio, bagi provinsi yang tidak menyampaikan data secara lengkap, maka provinsi tersebut tetap mempertahankan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, Yuliet mengungkapkan bahwa penyesuaian wilayah pertambangan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atas usulan yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Adapun apabila sejumlah daerah dinilai tidak memiliki potensi tambang, nantinya akan dikeluarkan dari usulan setelah melalui proses klarifikasi. Permohonan perubahan wilayah pertambangan provinsi yang bersangkutan, ya sementara ini berdasarkan klarifikasi kami kepada Gubernur pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan, hanya 24 yang menyampaikan adanya kelengkapan data terhadap itu apa yang kami konfirmasikan. Berarti dari 37 provinsi yang hanya menyampaikan data lengkap itu adalah 24, 13 provinsi itu tidak menyampaikan. Berarti bagi provinsi yang tidak menyampaikan, maka ditetapkan kembali wilayah pertambangannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan itu sebelumnya. Ya kira-kira seperti itu. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak baru. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketahanan energi nasional ditingkatkan dari 21 hari menjadi 3 bulan. Arahan tersebut menjadi salah satu dari 4 fokus kebijakan energi pemerintah. Menurut Menteri SDM yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, ketahanan energi menjadi perhatian Presiden lantaran saat ini ketahanan stok bahan bakar minyak nasional baru mencukupi untuk 21 hari, sedangkan standar internasional berada di level 90 hari. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak baru. Selain ketahanan energi, fokus kebijakan energi ke depan juga meliputi kedaulatan energi tanpa adanya intervensi pihak lain, kemandirian energi, dan swasembada energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan prastudi kelayakan untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak di 18 daerah dengan total nilai investasi 72 triliun rupiah. Proyek penyimpanan minyak tersebut menjadi salah satu dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi prioritas yang tengah dikaji Badan Pengelola Investasi Danantara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah Iran membalas ancaman serangan Amerika Serikat dengan menyebut akan menyerang pangkalan dan kapal induk Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menyerang Iran setelah gagalnya perundingan nuklir. Pemerintah Iran mengancam untuk segera menyerang pangkalan dan kapal induk Amerika Serikat sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat. Ancaman itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump peringatkan bahwa waktu hampir habis bagi Iran untuk menghentikan konflik dan Uni Eropa memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar hitam sebagai kelompok teroris. Namun di tengah peningkatan konflik antara Amerika Serikat dan Iran, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan negosiasi terkait nuklir dan mencegah potensi krisis yang dapat menghancurkan kawasan tersebut. Militer Iran juga menyebut keputusan Uni Eropa yang menyatakan Garda Revolusi Iran sebagai kelompok teroris sebagai tindakan yang penuh dendam.
Iran menyebut pernyataan Uni Eropa itu sebagai bentuk sikap tunduk Uni Eropa terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan pilihan untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Iran setelah pembicaraan terkait program nuklir Teheran berakhir dengan kegagalan. Trump memperingatkan bahwa serangan Amerika Serikat berikutnya terhadap Iran akan jauh lebih buruk daripada serangan yang dilakukan musim panas lalu ketika militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran. Berbagai sumber ada Channel. China dan Inggris sepakat untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang. Dalam pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden China Xi Jinping, di mana Xi Jinping pun menyambut baik hasil pertemuan yang digelar pada hari Kamis kemarin. Pemerintah China dan Inggris menyepakati untuk mempererat kerjasama bidang ekonomi secara jangka panjang dan stabil, termasuk dengan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor Inggris yang ingin berkunjung ke China. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Presiden China Xi Jinping dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Balai Besar Rakyat Beijing pada Kamis kemarin. Presiden Xi Jinping mengatakan China akan menyambut dengan baik perwakilan pemerintah dan parlemen Inggris, serta seluruh kalangan dari Inggris untuk datang ke China. Pemerintah China juga mempertimbangkan penerapan bebas visa unilateral bagi warga negara Inggris. Kunjungan 3 hari perdana Keir Starmer ke Beijing dan Shanghai turut melibatkan 60 delegasi perusahaan, universitas, dan lembaga budaya. Starmer juga bertemu dengan PM Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Zhao Leqi. Berbagai sumber IDX Channel. Anggota Komisi 12 DPR RI, Gulam Muhammad Sharon, meminta pemerintah mempermudah perizinan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat untuk masyarakat kecil. Gulam menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat yang bergantung pada pertambangan rakyat. Legislator asal Kalimantan Barat itu menambahkan masyarakat kesulitan mengurus izin dan berharap prosedur lebih sederhana. Gulam menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta prioritas rakyat kecil. Gulam juga menyoroti beban jarak dan biaya untuk mengurus izin. Gulam menegaskan perizinan ini untuk rakyat kecil, bukan pengusaha besar. Dan kita minta kepada Kementerian SDM, perizinan untuk WPR dan IPR ini dipermudah. Sementara ini kan izinnya yang saya dengar dari masyarakat cukup sulit, Pak. Nah, salah satu usulan saya, gimana caranya supaya ini bisa dipermudah, Pak? Sehingga masyarakat bisa mengurus perizinan ini dengan gampang. Kalau bisa, Pak, beberapa izin ini dikembalikan ke bupati. Jadi misalnya Pak Gubernur itu berkoordinasi sama bupati supaya ini bisa didelegasikan ke bupati. Jadi masyarakat tuh tidak perlu bolak-balik. Kalau tempat saya kayak Kapuas Hulu, dia mau mengurus perizinan ke Pontianak, itu jaraknya 720 km, Pak. Dari Kapuas Hulu ke Pontianak. Mereka nginap di Pontianak, itu udah habis biaya berapa? Dan ini kan untuk rakyat, Pak, bukan untuk pengusaha besar.